menjadi staf senior pemberdayaan masyarakat program Patriot Desa. Pada tahun 2021 juga pernah menjadi staf senior pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini menjadi ahli pertama pekerja sosial di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi luar biasa Kang Guru ini pengalamannya mulai dari bekerja di non-governmental organization sampai sekarang bekerja sebagai ASN di organisasi perangkat daerah Kabupaten Lebak. Untuk itu, Bapak Ibu, eh, tidak berlama-lama, mungkin Bapak Ibu juga sudah penasaran dengan materi apa yang akan disampaikan oleh Kang Guru. Untuk itu, saya persilakan kepada Kang Guru untuk memulai kelas pekerja sosial ini. Mangga, Kang Guru. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Kang Farid, terima kasih untuk Mbak Indah dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kita memulai sebenarnya program ini diinisiasi setahun yang lalu ya. Jadi riwayatnya memang kepengurusan DPD IPSPI ini berjalan 1 tahun. Kami dari bidang Litbangprop punya 5 program sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan kelas pekerja sosial yang kita laksanakan hari ini. Itu untuk materi-materinya sebenarnya ada untuk kita mulai dengan pengantar bagaimana sih penerapan teori pekerja sosial. Nanti di bulan berikutnya kita akan belajar tentang bersama-sama berkaitan dengan pengarus utamaan gender. Jadi materinya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Nah juga kita punya program sebenarnya terkait dengan relawan-relawan sosial yang ada di Indonesia. Kita ada pelatihan untuk relawan sosial juga terkait dengan kebutuhan supervisi pekerja sosial juga akan dilaksanakan. Nanti infonya kami akan sampaikan di media informasi DPD IPSPI. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Kang Farid udah di-share PowerPoint-nya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya. Saya lebih senang bukan sebagai narasumber ya, tapi sebagai fasilitator, karena kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana sih penerapan teori dalam praktik kerja sosial. Oke, next. Jadi Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu kan tadi saya dengar dari Bapak dan Ibu berbagai macam latar belakang ya. Ada yang dari ASN, ada yang dari lembaga, tidak hanya di Banten ya, tapi juga di luar Banten juga. Nah, ini diskursus yang sangat menarik ya. Apakah praktek dan teori itu terpisah Bapak dan Ibu? Kan sering kali kita dengar ya, bahwa praktek pekerja sosial itu yang penting praktek aja. Oh, yang penting ada buktinya. Yang penting si KPM atau si kliennya tertolong gitu. Yang penting ada bansosnya. Yang penting terrespon seperti itu. Teori mah nggak penting seperti itu. Ada komen Bapak dan Ibu terkait pernyataan itu? Kan sering kita dengar ya, Bapak dan Ibu. Oke. Apakah teori sebegitu penting dalam praktek pekerjaan sosial? Jangan-jangan kita tuh hanya kenapa misalkan pertanyaan pekerja sosial itu tidak maju-maju? Apakah karena kurang terkenal? Apakah kita praktek tidak berdasarkan teori? Atau sebenarnya kita berpraktek sudah berdasarkan teori tapi tidak sadar? Nah, kita akan bahas di materi ini kurang lebih 1 jam. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Nah, Bapak dan Ibu, next. Oke. Praktek itu dan teori itu bukan hal yang terpisah ya Bapak dan Ibu. Bukan juga suatu kerangka pengetahuan yang sifatnya menetap Bapak dan Ibu. Tetapi keduanya merupakan hal yang terus-menerus berkembang dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan dalam pekerjaan sosial dan kehidupan praktis serta kliennya menjadi suatu yang mungkin menjadi proses pertukaran dari evolusi praktek. Jadi memang ketika kita mahasiswa ya Bapak dan Ibu, kita kan diajarin ya, di belajar terkait dengan apa itu pekerja sosial, kebanyakan praktek itu dihabiskan dalam proses berteori ya.
kita juga sebagai apa namanya, sebagai seorang manusia biasa juga teori itu bagian alami eh, dari kehidupan kita gitu. Kenapa misalkan matahari terbit dari eh, barat ke timur dan lain sebagainya? Kenapa misalkan apel itu bisa jatuh ke bawah tidak ke atas dan lain sebagainya? Itu merupakan juga bagian dari teori. Begitupun praktek pekerja sosial, Bapak dan Ibu. Praktek pekerja sosial merupakan profesi yang berdasarkan pada basis tadi pengetahuan profesional yang juga berteori. Nah, bagi baik, bagi ilmuwan teori itu adalah prinsip umum Bapak dan Ibu. Jadi kerangka pengetahuan yang dicapai melalui berbagai proses ilmiah yang disepakati yang menjelaskan sebuah fenomena ya, baik secara deduktif maupun induktif. Jadi misalkan contoh adanya teori dulu baru berpraktek, atau Bapak dan Ibu berpraktek misalkan di RS di mana di rumah sakit jiwa ya, di sekarang di Marzuki Madin dan lain sebagainya, peksos medis kan belum ada tuh secara praktek keindonesiaannya misalkan. Nah misalkan ada praktek evidence base yang bagus, itu kalau misalkan diuji bisa jadi praktek pekerja sosial yang basisnya di Indonesia gitu. Jadi teori ini memang seperangkat gagasan umum yang menjelaskan dan menerangkan pengetahuan kita mengenai dunia sekitar yang terorganisir. Intinya bahwa teori ini itu diuji gitu. Nah, teori pekerja sosial ini merupakan salah satu dari teori yang membantu kita menjelaskan dan memahami pekerjaan sosial sendiri. Gitu. Jadi jangan-jangan kita dalam berpraktek itu seringkali kebingungan gitu. Apa itu pekerjaan sosial sendiri? Bagaimana cara melakukan pekerjaan sosial? Juga bagaimana dunia klien gitu. Nah, dengan memahami teori Bapak dan Ibu, kita bisa memahami oh pekerja sosial ini seperti ini gitu. Jadi tidak ada istilah lagi ketika misalkan kita seringkali ya Bapak dan Ibu ketika kita ngomongin bicara soal pekerja sosial kita selalu menganalogikan profesi ini dengan profesi lainnya. Misalkan contoh apa itu pekerja sosial? Seringkali pekerja sosial itu kayak dokter yang menolong orang tapi bidangnya sosial gitu. Nah, jangan lagi seperti itu. Tapi kita harus basis argumennya adalah argumen teoritis yang dipraktekkan gitu. Nah, syarat penting dari sebuah teori itu bahwa dalam pekerjaan sosial itu adalah bagaimana teori ini berinteraksi dengan prakteknya, seperti itu. Lanjut, Kang Farid. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat membutuhkan pekerja sosial, Bapak dan Ibu? Jangan-jangan kita nggak terkenal itu atau secara profesi nggak terkenal itu kita nggak dibutuhin sebenarnya. Ya, karena ya pekerja sosial di apa namanya ya, dianalogikan sebagai seorang yang menerima bansos saja, apa penyerahan bansos saja. Kira-kira masyarakat butuh nggak sih peksos gitu? Next. Nah, sebenarnya ketika misalkan agar pelayanan pekerja sosial itu bagaimana sih masyarakat agar paham terkait dengan praktek pekerja sosial dan masyarakat tahu mengenai oh ini nih praktek pekerja sosial gitu. Sebagai contoh saya bekerja di dinas sosial, ketika orang mengenal saya di dinas sosial, masyarakat mengenal saya seorang pekerja sosial yang sering respon kasus gitu. Mungkin bisa jadi di rumah sakit beda juga gitu. Pengertian antara pekerja sosial medisnya seperti apa sih dikenal oleh pasiennya. Oh mungkin bagian dari terapeutiknya seperti itu. Atau misalkan di Kementerian Sosial ya, ini pekerja sosial ada pekerja yang sering ngasih bantuan misalkan bantuan sosial. Nah kayak seperti itu. Jadi ketika saya bekerja di pengungsi, anak-anak unaccompanied children ini bilang pekerja sosial adalah seseorang yang melindungi dia gitu, yang memberikan makan, yang memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana sih cara pekerja sosial memutuskan apa yang harus dilakukan, menjelaskan kepada klien. Nah, itu pekerja sosial harus bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana layanannya diberikan. Pekerja sosial juga menemukan banyak menemukan banyak pernyataan mengenai pekerja sosial sebagai gambaran umum ya. Jadi seringkali ketika misalkan di poster WSPD 2025 ya, ada pertanyaan pekerja sosial ini
adalah seperti itu menurut International Federation of Social Work atau menurut IPSPI atau menurut undang-undang gitu. Atau terus kemudian juga bidang pekerja sosialnya sendiri dijelaskan tuh seperti itu. Nah, sekarang pekerja sosial harus mempelajari apa sih seperti yang memang diharapkan oleh profesinya gitu. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, pekerja sosial harus bergantung pada teori-teori. Pekerja sosial harus memberikan gambaran yang terorganisir apa yang harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam berpraktek. Jadi kalau misalkan basisnya teori, Bapak dan Ibu, kita nggak akan bisa teori penjelasan satu dengan yang lainnya itu tidak berbeda-beda gitu. Ini mah misalkan contoh pekerja sosial itu adalah bisa dilakukan oleh siapa aja, gitu. Oleh orang-orang yang punya eh, apa kelebihan dalam hal murah hati gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan pekerja sosial paham teori dan pengetahuan, kita bisa menjelaskan secara terorganisir gitu. Apa itu pekerja sosial, bagaimana caranya yang ideal dalam melaksanakan praktek pekerja sosial seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke lanjut lagi, Pak Farid. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk teori pekerja sosial itu ada 3 ya Bapak dan Ibu. Tadi dijelaskan bahwa asal muasal dari teori pekerja sosial itu ada yang bentuknya dari memang teori umum, filsafat umum, ada yang diturunkan dalam bentuk nanti teori praktek, juga ada yang bentuk nantinya deduktif gitu. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya dalam berpraktek harus bisa mengumpulkan dan meneliti juga sebenarnya nantinya jadi semacam teori baru yang berbasis Indonesia misalkan seperti itu ke depannya. Nah, bentuk-bentuk teorinya sebenarnya ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama mengenai apa itu pekerja sosial ya. Jadi yang kedua itu bagaimana melakukan pekerjaan sosial. Yang ketiga teori tentang dunia klien. Jadi seringkali kita tuh tidak bisa membedakan gitu. Ya pekerja sosial tuh ya apa itu pekerja sosial gitu. Nah ini biasanya ada teori formalnya dan juga informalnya. Nah teori formalnya berkaitan dengan sifat-sifat atau tujuan-tujuan kesejahteraan sosial, yaitu ya tadi terkait dengan patologi personal, reformasi liberis, marxis dan feminis gitu. Nah ini bisa dipelajari sebenarnya kalau misalkan sebelum ke teori pekerja sosial, biasanya di kampus-kampus kesejahteraan sosial atau kerja sosial kita belajar teori pengantar filsafat ilmu dulu gitu harusnya. Tapi nanti mungkin Bapak dan Ibu karena ini pengantar ya bisa nanti setelah ini Bapak dan Ibu belajar lagi terkait kita bersama belajar terkait filosofinya terkait teorinya seperti itu. Nah yang kedua terkait dengan bagaimana melakukan pekerja sosial ya. Ini sering kita lakukan ya kalau misalkan kita di lapangan, kemudian juga di tempat kerja dan lain sebagainya. Ini biasanya ditulis dalam hal ya tadi pekerja sosial perseorangan, casework, group work, community work dan diaplikasikan secara deduktif ya. Dan juga teori-teori tentang klien ya berkaitan dengan bagaimana sih kepribadian klien terkait dengan family, terkait dengan gender dan juga misalkan contoh sebagai teori terkait dengan perkembangan manusia dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari teori dunia klien Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga sebenarnya juga ada teori-teori yang sifatnya informal yang berkaitan dengan memang nilai-nilai moral yang sudah ada di dalam masyarakat atau sudah dilakukan dalam hal oleh praktisi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi mereka sebagai pekerja sosial seperti itu. Dan pemaknaan budaya juga itu merupakan bagian dari teori-teori yang berkaitan dengan informal di dunia klien. Oke. Nah, lanjut. Bapak dan Ibu tadi sudah teman-teman semua sudah mengetahui ya bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, kenapa kita perlu berpraktek sih, perlu berteori dalam praktek pekerja sosial ya? Kalau saya di pemerintahan ya Bapak dan Ibu ya sebagai fungsional pekerja sosial kan ritmenya memang sudah ada ya, sudah ada programnya di SIPD, sudah harus dilakukan seperti ini sesuai anggarannya, respon kasus seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita
hanya seperti itu, kita apakah itu benar atau tidak berdasarkan praktek pekerja sosial gitu. Atau misalkan kita melakukan respon kasus, memberikan nutrisi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kebutuhan masyarakat juga beda gitu. Nah, itu pentingnya teori gitu. Mengapa kita menggunakan teori dalam pekerja sosial? Ya, perbedaan teori dan praktek kadang-kadang di di dunia kerja sendiri, saya sudah 8 tahun ya bekerja sebagai pekerja sosial, selalu ada anggapan bahwa teori itu nggak penting gitu. Teori itu berbeda jauh gitu dibanding prakteknya gitu. Terus kemudian yang penting mah praktek, yang penting mah masyarakatnya kenyang gitu dan lain sebagainya. Tanpa memikirkan efek samping sebenarnya bertanggung jawab terkait dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang juga kita sebagai pekerja sosial itu ngerasa nggak nyaman gitu Bapak dan Ibu menggunakan teori gitu. Karena teori itu terlalu ribet. Ketika kita ngomongin teori, itu mah sesuatu yang ribet gitu. Jadi kita ngelihat sebagai pekerja sosial lebih baik saya mau berpraktek aja, melakukan dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat gitu daripada melakukan teori gitu. Nah, jadi memang karena teori seringkali diasosiasikan sebagai yang sulit dicerna gitu dalam hal praktek. Oke. Lanjut. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi dalam hal sebelum kita kenapa sih menggunakan teori dalam praktek? Jadi memang pengaruhnya teori dalam berpraktek itu ada berbagai macam teori ya yang menggunakan kalau di bukunya Malcolm Payne ini ya berkaitan dengan tadi penggunaan utamanya. Juga sebenarnya di buku lain juga ada namanya praktis perspektif gitu. Jadi bagaimana teori dalam hal berprakteknya. Kemudian ada praktis teori, juga praktis modelnya seperti apa. Tapi karena keterbatasan waktu kita berfokus pada bagaimana sih penggunaan teorinya saja gitu. Nah, yang pertama berkaitan dengan penggunaan utama teori. Kita menggunakan teori dalam berpraktek itu yang pertama kita membantu dan mendebatkan gagasan yang ada gitu. Jadi misalkan contoh Bapak dan Ibu ketika misalkan menemukan kasus ya contoh di rumah sakit Marzuki Mahdi misalkan contoh ya atau di praktek saya sendiri gitu. Anak melakukan kekerasan pada anak lainnya. Nah, itu kan misalkan bisa jadi kalau misalkan kita tidak memakai teori praktek, kita melakukan asesmen tentunya ya, melakukan intake dan melakukan kontak dengan si klien. Nah, seringkali kalau kita tidak menggunakan teori, kita hanya ke permukaannya aja. Kenapa misalkan kenapa si anak ini melakukan kekerasan pada anak yang lainnya? Terus di asesmen intervensinya ya udah dikasih didamaikan atau misalkan di konseling dan lain sebagainya atau divisitasi atau dikembalikan pada keluarga. Nah, dengan adanya kita menggunakan teori, kita bisa memahami nih kenapa misalkan si anak itu berbuat kejahatan misalkan. Hal-hal yang tidak bisa diungkapkan atau dijelaskan atau yang tidak terlihat itu ke dalam teori misalkan bisa dilihat. Misalkan contoh dia dalam psikologi perkembangannya dan lain sebagainya. Kita menggunakan ada masalah dengan kognitif behaviornya dan lain sebagainya. Dengan teori kita bisa menggunakan CBT misalkan dan lain sebagainya. Jadi dengannya teori kita bisa memahami gitu, mendebatkan gagasan-gagasan ini bahwa hal ini tuh tidak sesederhana yang terlihatnya. Nah, yang kedua terkait dengan menjelaskan dan memahami gitu. Jadi masalah manusia itu atau masalah klien kita itu sebenarnya kompleks kan, tidak hanya satu sisi gitu. Ketika kita misalkan melakukan asesmen pada misalkan korban ODA misalkan dan lain sebagainya, kita tidak bisa hanya melihat si kasus ini, si klien ini sebagai ODA gitu. Tapi juga merupakan sesuatu yang rumit gitu. Dia bisa jadi misalkan ada kelompoknya, ada misalkan dia faktor keluarganya dan lain sebagainya. Dengan berteori, dengan melakukan teori dari segi berpraktek, kita bisa memahami sebenarnya kompleksitas problem dan intervensi yang akan dilakukan. Gitu. Nah, dengan teori juga kita bisa melakukan kerangka kerja gitu. Mengorganisasi gagasan-gagasan yang ada, dengan pendekatan seperti ini, seperti apa, dengan penelitian sebelumnya seperti apa.
Nah, seringkali pekerja sosial itu melakukan praktek berdasarkan hanya argumen pribadinya atau pengalaman pribadinya. Banyak misalkan fungsional pekerja sosial yang saya lihat tuh yang 2-3 tahun yang sudah berpengalaman itu melakukan praktek berdasarkan pengalaman pribadinya. Padahal sebenarnya klien yang datang ke dia itu lebih kompleks daripada pengalaman dirinya. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, nantinya akan bias gitu. Nah, juga sebenarnya teori ini akan membantu kita akuntabel Bapak dan Ibu dan juga disiplin diri gitu. Karena misalkan contoh saya bekerja di perusahaan di negara ya. Dengan adanya saya menggunakan teori, saya akan bisa mempertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah, pimpinan dinas dan lain sebagainya. Bahwa yang dilakukan oleh kita tuh seperti ini tahapannya dan lain sebagainya. Oke, bentar ya. Ini Kang Farid mana ya? Oke, lanjut ya. Kayaknya saya nggak bisa share soalnya laptop saya nggak ada suaranya, jadi saya pakai tablet. Saya lanjut ya. Jadi memang teori ini bisa membantu kita akuntabel dan memiliki disiplin diri pada klien dan para kolega dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan contoh di case management ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah belajar tentang case management, kan juga tidak hanya ada satu profesi ya. Di situ ada misalkan dokter, ada psikolog, juga ada polisi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teori yang kita gunakan dalam berpraktek, kita bisa mempertanggungjawabkan ke kolega-kolega kita bahwa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu berdasarkan teori ini dan lain sebagainya. Biasanya kami lakukan di misalkan mendampingi anak dengan berhadapan dengan hukum. Oke. Saya share PPT-nya bentar ya. Bentar ya, saya share dulu ini. Bentar ya Ibu. Ini ada problem dari hostnya. Untuk di-share. Oke. Oke, bentar ya Bapak dan Ibu. Ini ada problem kayaknya dari hostnya, saya kirim. Kang Guru bisa ditampilkan dari saya aja kayaknya ya Kang ya. Oke. Saya jadiin host ya. Oke, dah. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Udah dah. Bentar. Udah muncul Kang? Oke, sudah. Oke. Sampai mana tadi ya? Bawa lagi dah. Satu lagi. Oke, lanjut. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tadi terkait dengan teori tadi, manfaatnya Bapak dan Ibu. Ketika kita misalkan bicara tentang teori pekerja sosial, fungsinya adalah pertama terkait dengan gagasan-gagasan ya. Kita bisa misalkan contoh intervensi yang kita lakukan itu ketika kita teori apakah benar ini asumsi-asumsi dan gagasan yang kita tawarkan gitu dalam hal membantu klien kita. Yang kedua diskursus ya, memperdebatkan makna kehidupan si pekerja sosialnya sendiri atau si kliennya sendiri. Jadi diskursus dan kritikal ini asumsi-asumsi atau pengalaman-pengalaman yang kita pernah punya ketika kita menghadapi klien yang A atau yang B gitu. Nah, dengan adanya teori, oh ini misalkan pakai empowerment teori dan lain sebagainya, apakah ini bisa atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu harus diuji asumsi-asumsi kita gitu. Juga dengan adanya teori, tadi mengidentifikasi gitu, konsep-konsep teori atau tradisi yang memang ada di lingkungan di pekerjaan sosial sendiri atau ilmu lainnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan ideologinya, kemudian netralitasnya. Seringkali pekerja sosial itu tidak bebas ya secara ideologis
secara netralitas dan posisi-posisi nilai ya. Kadang-kadang misalkan sebagai contoh ya, ketika misalkan kita menangani problem misalkan yang sangat sensitif, misalkan penanganan pekerja sosial yang juga pengidap HIV misalkan dengan ODAF. Nah, seringkali posisi-posisi nilai pribadi dalam berpraktek itu bertentangan dengan praktek si teorinya sendiri gitu, yang harus dilakukan gitu. Nah, itu untuk menghindari posisi-posisi dogma nilai-nilai yang pribadi itu, kita harus berpegang pada teori yang tadi gitu. Dan juga nggak ada yang kita harus bisa bias dari pengambilan keputusan. Misalkan contoh dari bias, oh ini mah karena anaknya pimpinan misalkan, atau ini karena saudaranya, oh ini mah karena saya kenal dan lain sebagainya. Dengan adanya teori kita bisa melihat bahwa dengan posisi yang netral. Lanjut. Nah, dengan teori, oke lanjut. Dengan teori juga kita bisa memahami gitu budaya-budaya, bagaimana perbedaan-perbedaan budaya umum yang mempengaruhi kita. Banyak teori-teori pekerja sosial yang memang berasal dari hampir semuanya sebenarnya dari Barat gitu, dari tradisi Barat. Nah, perlu sebenarnya nanti kita dengan adanya pertemuan kali ini, saya ingin kita bersama-sama sih mendekolonisasi pekerja sosial gitu. Jadi menciptakan atau membuat ya mempengaruhi atau membuat dalam hal konteksnya Indonesia seperti apa intervensinya. Nah, itu kalau misalkan kita harus uji teori-teori yang berkembang di Indonesia seperti apa. Kemudian membangun pengalaman dan situasi yang saat ini terjadi dalam membantu klien. Teori juga sebagai dasar pengetahuan, juga menyederhanakan sebenarnya. Teori itu menyederhanakan fenomena yang ada. Misalkan fenomena yang sebelumnya berkaitan dengan banyaknya tawuran misalkan. Nah, bisa jadi kan itu banyak ya terjadi di beberapa wilayah. Nah, dengan teori itu kita sebagai pekerja sosial bisa juga, atau misalkan yang terbaru lah fenomena misalkan apakah efektif misalkan makan siang gratis di seluruh Indonesia. Dengan teori kita sebenarnya bisa berargumen terkait apakah program-program yang saat ini dilaksanakan misalkan terkait dengan makan siang gratis itu bisa kita berkontribusi sebagai pekerja sosial. Lanjut. Nah, oke. Okay. Yang selanjutnya sebagai kerangka kerja Bapak dan Ibu. Jadi memang teori ini juga bisa sebagai pengawasan gitu. Nah, Bapak dan Ibu untuk yang melibatkan situasi ketika kita berpraktek juga bisa juga kita berpraktek secara efektif yang juga berdasarkan pedoman-pedoman dan juga berdasarkan intervensi gitu. Jadi ketika misalkan kita berteori, kita bisa melihat atau dengan teori ini kita akan melihat hasilnya seperti ini. Kita bisa memprediksi tuh praktek-praktek yang akan kita lakukan, intervensi yang akan kita lakukan kepada klien. Lanjut, Mbak Indah. Error ya. Halo, Mbak Indah. Ini agak lag ya, Kang? Oh iya, oke. Jadi memang selanjutnya dalam konteks profesional Bapak dan Ibu, teori ini juga sebagai bahan akuntabilitas yang tadi saya jelaskan ya. Kita juga dengan teori kita tahu batasan-batasannya. Seringkali kalau misalkan teman-teman di sini ya mungkin yang ada di Dinsos ya, seringkali dinas sosial itu menjadi segala macam hal masalah itu ke Dinsos ya. Nggak punya BPJS ke Dinsos, rumah roboh ke Dinsos gitu. Terus juga jalan rusak kadang atau dan lain sebagainya ke Dinsos ya. Banyak persoalan itu diselesaikan ya lapornya ke Dinsos gitu. Nah, dengan adanya teori kita atau misalkan si pekerja sosial sekarang sudah fungsional dan lain sebagainya juga mengerjakan berbagai macam hal gitu, termasuk juga soal
lain halnya gitu. Nah, kadang-kadang dalam prakteknya kita tidak mengenal ketika misalkan kita menghadapi suatu klien, nggak paham tuh batasan-batasan apa yang dibutuhkan, apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan gitu. Nah, dengan adanya teori ini kita bisa melihat batasan-batasan dan juga apa yang dibutuhkan. Juga dengan teori kita bisa memobilisasi ketika misalkan ada satu klien misalkan, kita bisa memobilisasi sumber-sumber gitu, tujuan-tujuan potensial yang bisa dilakukan. Nah, itu teori bisa membantu itu. Dikeluarkan dulu aja deh di itunya. Nah, oke, lanjut. Masuk lagi dah. Coba. Oke, lanjut. Ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut? Ya, lanjut ya. Nah, peran teori sendiri Bapak dan Ibu tadi bahwa yang pertama terkait dengan tadi sebagai keterampilan pekerja sosial juga ya. Jadi kerangka teori ini perannya tadi keterampilan-keterampilan apa saja yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam hal penanganan kasus dan lain sebagainya. Juga sebagai intervensi pekerja sosial. Juga sebagai pengetahuan dan juga informasi tentang dunia kliennya sendiri. Dan juga bagaimana situasi sosial yang ada pada klien dan pada pekerja sosial. Kita sering melihat bahwa sifat dan tujuan pekerja sosial itu mempengaruhi gitu. Bagaimana kita memilih dan menggunakan teori-teori praktek. Sebagai contoh ya, ketika kita misalkan tujuannya untuk misalkan membantu klien secara terapeutik misalkan di lingkungan panti, tentu nanti teori yang akan dipilih berbeda dengan situasi misalkan di situasi yang memang adanya pengaruh luar misalkan. Contoh kasus di Rempang misalkan. Nah, teori yang akan digunakan pekerja sosial di Rempang dengan berbasis panti tentu berbeda. Jadi makanya sifat dan tujuan pekerja sosial itu kita bisa menggunakan teori ini berdasarkan situasi dan juga tujuannya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, teori dan praktek ini ditulis secara formal maupun diformulasikan secara informal. Jika pekerja sosial mempraktekkan teori-teori ini, itu akan mempengaruhi apa saja yang akan pekerja sosial lakukan. Kemudian juga praktek yang akan kita lakukan sebenarnya berkontribusi bagi teori-teori pekerja sosial. Nah, ini seringkali apa yang kita lakukan oleh pekerja sosial tidak pernah dicatat, dikontribusikan gitu, hanya sebagai bagian dari outputnya SPJ saja gitu. Ya kalau di outcome-nya, di outcome organisasi sebagai contoh ya di NGO itu sebagai basis, yang penting outcome dananya atau misalkan si masyarakatnya tercipta gitu, tercipta kemakmuran dan lain sebagainya, atau di pemerintahan misalkan anggarannya yang penting terserap gitu. Nah, si kliennya bagaimana kadang-kadang tidak pernah menjadi pikiran gitu. Jadi seringkali makanya problemnya seringkali berulang gitu. Nah, dengan hal praktek-praktek yang kita lakukan dengan teori, kita bisa berkontribusi juga Bapak dan Ibu mencatat apa yang kita lakukan, pekerja sosial lakukan, dan itu menjadi gagasan baru dalam praktek. Seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, jadi memang konstruksi ini secara sederhana Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan tuh menjadi semacam nanti akan menjadi sifat kerja sosial sendiri. Apa yang kita lakukan dan menjadi teori, terus menjadi teori praktek dan juga menjadi gagasan. Apakah misalkan praktek yang kita lakukan ini menjadi gagasan baru dari pekerja sosial. Kita tahu bahwa di tahun awal-awal adanya pekerja sosial,
itu lebih banyak ke medical, pendekatannya yang medical gitu. Jadi ada orang yang memang butuh bantuan ditolong dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 80-an 90-an ada model yang namanya strength perspective dan lain sebagainya. Nah, itu berkembang seperti itu. Itu berdasarkan praktek-praktek yang dilakukan. Nah, saat ini juga berkembang teori yang berdasarkan evidence based practice gitu dan lain sebagainya. Dan ke depan mungkin bisa jadi ada postmodernisasi dari praktek tersebut. Nah, diharapkan kita jangan sampai, saya sering kali ya, Bapak dan Ibu, kelemahannya secara literatur kita kurang ya, karena mungkin saya juga terbatas gitu. Saya pribadi merasa terbatas literatur-literatur yang saat ini tersedia di Indonesia maupun orang Indonesianya sendiri menulis juga jarang gitu. Jadi itu juga membuat kita semua susah gitu. Nah, sehingga literatur yang di kampus-kampus sekarang ini pun banyaknya kelahiran tahun 90 dan lain sebagainya, sehingga itu juga padahal tadi secara teori bisa berkembang dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 3 pandangan mengenai tujuan pekerja sosial ya. Yang pertama, pemberdayaan, pemecahan masalah, dan perubahan sosial, Bapak dan Ibu. Nah, seringkali pekerja sosial ini saya melihat bahwa hanya fokus pada pemecahan masalah aja, yang basis teori filosofinya adalah pendekatan liberal dan neoliberal. Sedangkan pemberdayaan dan perubahan sosial ini seringkali jarang dipergunakan atau apa ya namanya dilihat sebagai suatu teori pekerja sosial. Nah, teori ini bertujuan sebagai perbedaan penting ini di antara pandangan-pandangan ini mengartikan sesuatu gitu, nggak hanya sekedar hanya perbedaan tujuannya saja, tapi juga ada maksud, ada tujuan dan lain sebagainya. Sebagai contoh ya, ketika misalkan sekarang misalkan ASN ya, banyak tenaga kontrak yang dipecat ya. Nah, kalau misalkan pandangan tujuan pekerja sosialnya hanya kita melihat sebagai pekerja sosial itu merupakan problem personal, itu pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang berkaitan dengan problem pemecahan masalah. Tapi kalau misalkan kita melihat sebagai pekerja sosial, sebagai ada problem-problem struktural, kita bisa melihat teorinya itu menggunakan teori pemberdayaan atau demokrasi sosial seperti itu. Oke, next. Saya jelaskan lebih ini ya. Jadi memang pandangan pemberdayaan ini yaitu pandangan yang terapeutik gitu. Melihat pekerja sosial sebagai upaya mencari kemungkinan yang dapat dicapai tingkat kesejahteraan terbaik kelompok, individu, komunitas, dan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan serta pemenuhan kebutuhan dirinya. Dalam pandangan ini, pekerja sosial membantu memperoleh kekuatannya atas perasaan mereka sendiri dan cara hidupnya. Nah, memang ini seringkali kalau misalkan kita melihat slogan ya di pekerja sosial itu help people to help themselves. Nah, itu tuh sebenarnya berdasarkan dari pandangan dari pandangan pemberdayaan, yaitu bahwa pandangan ini melihat bahwa ketika misalkan ada masalah klien, itu bukan hanya problemnya problem individu gitu Bapak dan Ibu, tapi juga pandangan yang berkaitan dengan problem sosialnya gitu. Jadi tidak hanya melihat, misalkan contoh ya, ada anak berhadapan dengan hukum ya, misalkan mengalami kekerasan dari orang tuanya. Nah, si pekerja sosial tentunya melakukan asesmen gitu dan penanganan. Nah, kalau misalkan pandangannya berkaitan dengan pemecahan masalah, kita hanya berfokus pada si anaknya sama si keluarganya. Nah, tapi kalau dalam pandangan pemberdayaan ini bisa jadi intervensi yang kita lakukan, oh ternyata ada problem lain, misalkan problem struktural, misalkan si ayahnya, ternyata kekerasan itu dianggap wajar, misalkan di lingkungan masyarakat tersebut, misalnya sebagai contoh.
Nah, kita secara teori harus bisa menggunakan tadi, oh ternyata tidak tepat nih misalkan dengan CBT, dengan cara petik yang sifatnya pribadi, tapi juga harus misalkan dengan pendekatan pemberdayaan empower. Gitu. Nah, itu penting bahwa kita melihat si klien itu dalam masalahnya tidak hanya, oh ini tujuannya apa nih, seperti itu. Jadi bukan hanya melihat pribadinya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua berkaitan dengan perubahan sosial. Nah, contoh pekerja sosial ini dalam hal pandangan perubahan sosial mencari dukungan juga timbal balik dari masyarakat sebagian besar yaitu. Jadi biasanya problemnya itu berkaitan dengan struktur. Misalkan contoh problemnya di Rempang ya, di mana lagi tuh problem-problem yang berkaitan dengan eh, masyarakat gitu atau masyarakat adat dan lain sebagainya. Itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan pemberian misalkan pemindahan si masyarakat ke satu memindahkan gitu. Tapi juga harus dilihat bahwa apakah ada struktur yang memang operasinya ada dan lain sebagainya atau penindasannya ada dan lain sebagainya. Nah, pandangan perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan tadi harus ada empowerment atau penanganan pribadinya, tapi juga harus ada perubahan gitu. Sehingga sumber-sumber tadi yang dari masyarakatnya sendiri bisa tercapai gitu, sumber-sumber kekuatannya seperti itu. Inti dari pandangan perubahan ini adalah bagaimana si masyarakat ini membebaskan dari opresi gitu, dari apa penindasan. Nah, yang tadi yang saya jelaskan bahwa pembacaan masalah ini melihat bahwa layanan ini biasanya teman-teman di panti atau di UPT gitu. Nah, lebih banyak pandangan-pandangan berkaitan dengan pemecahan masalah. Seperti itu, yang berkaitan dengan individu, layanan-layanan yang sifatnya pribadi dan personal seperti itu. Nah, lanjut. Jadi ketiga pandangan ini sebenarnya bisa jadi saling menguatkan, bisa juga saling adanya saling pertentangan gitu. Nah, pekerja sosial dalam berprakteknya ketika misalkan jadi tidak hanya melihat kita belajar satu pandangan gitu, tapi juga melihat ketiga pandangan ini. Gitu. Jadi dalam satu waktu walaupun Bapak dan Ibu bekerja misalkan di rumah sakit di eksos medis gitu, yang banyaknya pemecahan masalah dan pemberdayaan, siapa tahu dalam konteks misalkan pandemi ya, itu kan juga ada proses misalkan kebijakan yang keliru gitu. Nah, itu perubahan sosial juga gitu, yang bisa dilakukan oleh pekerja medis gitu. Jadi kita sebagai pekerja sosial itu tidak hanya belajar atau berpraktik berkaitan hanya dari satu pandangan saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, yang penting sebenarnya ketika misalkan kita melakukan berpraktek Pexos ini, kita harus bisa melihat 5 nilai penting gitu. Kita kalau misalkan berpraktek melakukan teori, menggunakan teori, nilai bersama yang harus dipegang dalam hal melakukan praktek dengan teori. Yang pertama, yang berkaitan dengan aliansi ya. Jadi kita berpraktek itu tidak ada, kan dulu mah sampai sekarang sih maksudnya bahwa kita seringkali ngerasa bahwa kita tuh ahli gitu ketika berhadapan dengan klien gitu. Saya sebagai orang dinas, saya sebagai pekerja sosial profesional, saya sebagai kepala panti, sebagai kepala rehab dan lain sebagainya, merasa bahwa kita lebih hebat dari klien gitu. Nah, dalam teori dalam nilai ini yang pertama ada aliansi Bapak dan Ibu. Jadi memang praktik antara praktisi pekerja sosial dan klien itu dibangun secara setara antara hubungan kedua belah pihak, di mana informed consent menjadi hal yang penting gitu dalam berpraktek. Jadi kadang-kadang sih sebenarnya Bapak dan Ibu kita sering lupa ya dalam informed consent itu hanya berkaitan dengan persetujuan bisa dipoto atau tidak, direkam ada atau tidak. Padahal nanti di informed consent kita bisa menjelaskan layanan-layanan apa saja yang bisa kita berikan
dan juga hasilnya seperti apa. Dan klien kita harus tahu gitu berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Sehingga bisa dipahami bahwa bersama berkaitan dengan situasi yang tindakan-tindakan yang diambil. Jadi si klien merasa bahwa dia dilebatkan, termasuk juga dalam profesi lainnya tadi. Dokter juga tidak tiba-tiba operasi gitu. Kamu sakit kanker misalkan, kamu harus apa namanya, harus pengobatan, harus dan lain sebagainya. Tidak tidak tiba-tiba ya udah kamu nggak tahu penyakitnya dan lain sebagainya. Nah, pekerja sosial juga seperti itu dan lain sebagainya. Harus dalam berpraktek kita harus menjelaskan gitu prosesnya seperti apa, terapi yang akan dilakukan seperti apa, intervensi yang akan dilakukan seperti apa, sehingga masyarakat paham dan paham terkait situasi yang tindakan yang diambil. Nah, yang kedua terkait dengan tujuan-tujuan tadi, si intervensi itu harus secara jelas gitu dan juga secara khusus dijelaskan. Ketika misalkan klien paham, maka dia akan berkomitmen gitu. Termasuk juga pekerja sosial juga berkomitmen terkait dengan dia akan terlibat dalam prakteknya gitu. Jadi bukan suatu yang pasif gitu, tapi juga aktif gitu. Nah, juga komitmen dari lembaganya sama dari praktisi lainnya. Jadi kita kalau misalkan tujuan-tujuannya sudah paham berdasarkan teori yang dipergunakan seperti apa, kita akan tahu nih tujuan-tujuan terapi atau intervensi yang akan kita lakukan seperti apa gitu. Dan hasil-hasilnya seperti apa. Nah, seringkali ketika misalkan case conference atau pekerja sosial diundang, nggak tahu tuh, hanya menjelaskan hasil asesmen gitu. Tanpa, oh ini yang disepakati oleh klien intervensinya seperti ini, jangka waktunya seperti apa. Gitu. Nah, itu perlu penting bahwa nilainya harus berdasarkan tujuan-tujuan. Yang ketiga, kita harus menjelaskan juga rangkaian tahapan yang sifatnya khusus gitu. Jadi memang harus terbuka dan transparan gitu pada klien, pada keluarganya, bahkan pada komunitas gitu tentang apa yang terjadi. Termasuk juga si klien ketika kita menjelaskan tahapan, dia akan secara terbuka gitu menjelaskan problem-problemnya di masa lalu dan itu yang akan membantu kita dalam proses intervensi. Nah, semua praktek itu yang keempat berkaitan dengan praktek yang kritik gitu. Yang intinya bahwa kita seringkali kan ada harapan-harapan ya atau asumsi-asumsi ketika datang pekerja sosial akan dibantu seperti apa. Dan juga pekerja sosialnya sendiri seringkali mempertanyakan gitu. Ini jadi ketika misalkan kita membantu klien, kita juga harus mempertanyakan situasi pada kliennya sendiri. Ini tidak hanya berkaitan dengan kliennya, tapi struktur-strukturnya. Kok kenapa sih si orang ini bisa tinggal di gubuk di tengah hutan sendiri gitu? Apakah ada sesuatu yang memang strukturnya, misalkan kepala desanya nggak peduli, atau misalkan programnya tidak sampai kepada orang ini, dan lain sebagainya. Atau yang berkontribusi pada problem-problem si kliennya sendiri. Nah, yang kelima yang berkaitan dengan hak-hak. Jadi memang basis prinsipnya kita harus bekerja berdasarkan kesetaraan gender, hak asasi, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut terus dah. Terus. Oke. Nah, oke. Ini konstruksi pekerja sosial ya. Jadi yang mempengaruhi area konstruksi tadi yang saya jelaskan bahwa memang pekerja sosial ini tidak hanya dalam teorinya tidak hanya dipengaruhi oleh arena praktek antara klien, lembaga, dan pekerja sosial sendiri, Bapak dan Ibu. Misalkan contoh sekarang ya, ada pemotongan anggaran misalkan di dinas sosial manapun gitu ya. Nah, itu kan arena politik, sosial, dan ideologis. Atau misalkan program-program sekarang kebetulan lagi dilantik ya, si pemimpin bupati, wakil bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Nah, arena politik dan ideologis ini mempengaruhi gitu dalam praktek pekerja sosial seperti apa gitu. Contoh Menteri Risma dengan menterinya Gus Ipul beda tuh antara, dan itu sangat mempengaruhi. Dari zaman Bu Risma pun ya, misalnya pekerja sosial itu nggak dilihat bahwa semua orang bisa kok melakukan pekerja sosial ya, walaupun cuma ngasih bantuan, respon, dan semua layanan itu diambil alih oleh Kementerian Sosial, palu gada, dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi gitu sih
si konstruksinya gitu, saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk juga arena lembaga dan profesional. Misalkan contoh, ketika saya bekerja di Kementerian Sosial, di komunitas adat, ada area profesional yang memang kita harus menghormati hal-hal yang berkaitan dengan proses adat. Tapi bisa jadi keinginan pemerintah misalkan memindahkan masyarakat adat ini ke tempat yang baru misalkan dan lain sebagainya. Nah itu mempengaruhi satu sama lain dalam konstruksi pekerja sosial sendiri. Oke. Nah intinya bahwa penggunaan teori ini dalam dunia pekerja sosial dalam berarti kita nggak sepenuhnya abstrak dan tidak relevan, bahwa konstruksi ini menunjukkan bagaimana sih teori ini diciptakan dalam berbagai arena, dan interaksi antara arena ini itu membentuk penting dalam hal konstruksi pekerja sosial sendiri. Apa yang kita lakukan dalam berpraktek itu penting bagi teori Bapak dan Ibu. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu berpraktek dimanapun, itu akan sangat mempengaruhi ke depannya pada teori-teori pekerja sosial. Nah, perdebatan antara teori ini merupakan juga bagian dari politik teori juga, di mana orang-orang, saya berharap bahwa kita semua berkomitmen dalam hal praktek pekerja sosial yang lebih baik. Seperti itu. Dan bahwa apa yang kita lakukan harus berdasarkan teori, diantaranya baik itu secara informal atau terformulasikan. Oke, lanjut lagi dah. Next. Nah, Bapak dan Ibu, udah sampai situ. Nah, tadi kan banyak teori yang Bapak dan Ibu pahami gitu di kampus, di tempat kerja, atau saat ini Bapak dan Ibu menemukan suatu metode baru dan lain sebagainya. Penggunaan teori-teori ini penting ya, dan bergantung pada pemahaman kita jenis teori yang berbeda serta keterkaitannya satu sama lainnya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ada kelompok teori yang bisa sebenarnya yang berkontribusi bagi prakteknya sendiri. Yang pertama berkaitan dengan berdasarkan tujuan pekerja sosialnya sendiri. Tadi kan ada 3 ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini sebenarnya nggak bisa saya jelaskan satu-satu. Nanti tapi ke depannya Bapak dan Ibu kita bisa berdiskusi bareng-bareng gitu. Karena nanti misalkan itu harus dibahas satu-satu gitu. Kelompok teori misalkan teori pembangunan sosial, pedagogi sosial, strengths perspektif, humanistik, advokasi dan lain sebagainya, itu perlu pembahasan sendiri. Tapi dengan dibahas secara setiap teori ini punya kontribusi dan disiplin sendiri, fokusnya kemana dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan pemecahan masalah tadi. Nah, pemecahan masalah ini biasanya kelompok teorinya berkaitan dengan tadi metode makro pembangunan sosial ya. Ini berkaitan dengan atasnya dah, sorry. Oke, nah, pemecahan masalah berkait psikodinamika ya. Ini berkaitan dengan menekankan pentingnya perasaan diri dan konflik yang memecahkan perilaku dalam pemecahan masalah. Nah, Bapak dan Ibu, kelompok teorinya nanti bisa Bapak dan Ibu pelajari berkaitan dengan psikodinamika, task center gitu, perilaku kognitif. Nah, ini biasanya kelompok teori ini berkaitan dengan tadi pemecahan yang sifatnya pribadi misalkan. Contoh misalkan anak nggak fokus belajar, atau misalkan perilakunya itu abusif terhadap teman-temannya. Nah, itu nggak bisa tuh pakai teori empowerment gitu, atau misalkan perubahan sosial gitu, tapi bisa Bapak Ibu lakukan dengan psikodinamika atau krisis berpusat pada tugas. Nah, kemudian juga ketika misalkan contoh itu pemecahan masalah ya, kelompok teorinya sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kelompok teori ini ada berbagai jenis macamnya ya. Misalkan teori yang dijelaskan oleh Payne atau oleh Lehman dan lain sebagainya berbeda-beda. Cuman intinya hampir sama gitu. Jadi kita ketika misalkan memahami psikodinamika, cara pemasahan seperti apa. Terus krisis pada
tugas seperti apa dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya. Lanjut. Nah, kemudian pemberdayaan ya. Atas lagi pemberdayaan, tujuannya pemberdayaan misalkan. Teori yang digunakan adalah kekuatan solutif atau humanistik eksistensial atau empowerment gitu. Nah, lanjut. Nah, itu perubahan feminis, anti diskriminasi dan lain sebagainya. Ke bawah. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, saya menjelaskan lewat situ ya. Nah, ini ada dua kasus Bapak dan Ibu, saya contoh di Banten ya. Ini sama-sama ABH, sama-sama anaknya ini sudah ini terbaru ya. Jadi yang sebelah kiri itu ABH yang apa ya? Yang memang membakar kandang ayam, kemudian 11 orang itu ditahan gitu. Nah, 5 orang itu adalah anak-anak. Nah, yang kedua itu kasus 2 orang itu ngebunuh 1 orang lewat tawuran. Nah, sama-sama ini didamping oleh pekerja sosial gitu, sebagai anak berhadapan dengan hukum sebagai anak pelaku. Nah, teori yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu kira-kira apa? Padahal ini sama-sama ABH. Apakah itu menggunakan tadi pemecahan masalah, atau empower, pemberdayaan, atau perubahan sosial? Ada komen nggak? Atau ini mah berkaitan dengan individu aja, misalkan contoh. Oke. Ada komen nggak? Padahal ini sama-sama kasusnya sama nih. Oke. Pendampingannya sama, melakukan asesmen, kemudian melakukan intervensi dan lain sebagainya. Nah, oke, saya jawab aja ya. Jadi memang yang sebelah kanan bisa jadi problemnya adalah problem masalah perilaku ya. Nah, bisa diintervensi atau dilakukan intervensi menggunakan teori misalkan perilaku atau kognitif CBT, kognitif behavior therapy dan lain sebagainya. Tapi yang kiri itu apakah cukup dengan CBT atau dan lain sebagainya? Apakah akan terulang atau tidak perilakunya seperti apa? Nah, bisa jadi ini bisa menggunakan dua hal, bisa menggunakan proses empowerment ya, karena tadi prosesnya berkaitan dengan perubahan sosial dan pemberdayaan. Karena di kasus yang kiri itu tipe problemnya tidak hanya berkaitan dengan individu, tapi ada perusahaan yang memang menjadi sumber masalah dari adanya ABH ini. Kalau misalkan itu tidak diselesaikan, pekerja sosial membantu memberikan pandangan terkait dengan pemecahan masalahnya itu dan hanya melihat bahwa itu sebagai problem yang hanya melihat dari sisi pemecahan masalah, maka intervensi yang dilakukan bisa juga salah gitu. Jadi ketika kita salah mengambil perspektif teori, kita bisa juga salah dalam hal intervensinya. Gitu. Padahal ini sama-sama kasus ABH, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai salah satu contoh pentingnya teori dalam hal kita melakukan intervensi pada pekerja sosial. Padahal sama-sama sama-sama mendampingi kasus ABH seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, banyak kasus-kasus seperti ini kalau kita tidak memahami berbagai macam teori, kita hanya disibukkan hanya pada sudut pandang satu teori saja. Makanya intervensinya yang tadi, kalau misalkan teori kita hanya berdasarkan bahwa problem itu dari pribadi dan itu hanya diselesaikan dengan misalkan terpenuhinya sandang, ya maka yang akan diingat oleh masyarakat soal pekerja sosial adalah pemberi bansos, gitu. Bukan sebagai seorang profesional yang memang punya berbagai macam teori yang dipraktekkan untuk membantu si klien. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada teori ya, bagaimana sih sebenarnya penggunaannya teori tadi yang banyak banget gitu. Apakah kita menggunakannya, misalkan satu kasus itu hanya menggunakan satu teori misalkan. Contoh kita mengintervensi di lembaga Bapak dan Ibu di rumah sakit.
misalkan ya, masih menggunakan teori, oh ya udah karena ini berkaitan dengan kognitifnya, misalkan ya udah pakai misalkan CBT atau misalkan task center misalkan atau psikodinamika gitu. Nah, itu namanya ada dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu berkaitan dengan selektif, yang kedua eklektik. Tapi di model lain sebenarnya ada empat. Nah, tapi kalau misalkan Malcolm Penn cuma menggunakan dua pendekatan ini dalam hal penggunaannya. Jadi kalau di bukunya siapa tuh namanya saya lupa, ada empat sebenarnya. Jadi export approach, jadi pendekatan yang memang itu hanya tadi selektif, satu pendekatan digunakan dalam hal klien tersebut, juga eklektik, jadi menggunakan beberapa teori dalam hal satu penanganan kasus. Ada juga sebenarnya selective borrow juga kombinasi dua teori. Jadi menggunakan kalau selective borrow itu kayak menggunakan utamanya dia menggunakan teori, misalkan contoh teorinya psikodinamika, tapi juga misalkan ada perubahan kognitif perilakunya misalkan berkaitan dengan tugas. Sebagai teori pendukungnya ada menggunakan saya lupa lagi itu berpusat pada tugas misalkan, atau misalkan dua kombinasi tadi kombinasi teori yang digunakan. Nah, intinya bahwa kalau seleksi itu kita mengupas teori ketika misalkan ada problem misalkan berkaitan dengan satu klien ya, misalkan berkaitan dengan perilaku nih, perilakunya dia kena dia kena cancer misalkan, contoh di rumah sakit. Nah, kita kan akan melihat ini berkaitannya apa nih problemnya, apakah dia misalkan persiapan dia udah divonis bahwa umurnya misalkan 1 bulan lagi lah gitu. Terus bagian paliatif atau bagian pendampingnya misalkan mempersiapkan nih si pekerja sosialnya, mempersiapkan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu teori, misalkan menggunakan teori apa yang pas gitu terkait itu. Itu yang digunakan gitu dalam hal teori satu kelompoknya. Jadi teori itu yang relevan untuk klien dalam kasus tertentu. Klien yang bisa ditangani semua praktek atau yang di lembaga. Nah, biasanya selektif ini digunakan pada lembaga-lembaga yang memang pemerintah gitu, yang udah ada misalkan lembaga disabilitas, lembaga ya tadi panti-panti dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan eklektik ini jadi mengambil dari beberapa hal teori yang ada gitu. Jadi dikombinasikan antara misalkan contoh teori psikodinamika digabungkan dengan kognitif, diambil tuh yang penting-pentingnya saja misalkan yang memang relevan terkait dengan prakteknya, misalkan diambil juga kekuat empowernya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kelemahannya dari eklektik ini Bapak dan Ibu, itu seringkali pekerja sosial itu tidak kalau misalkan nggak disiplin pekerja sosialnya, sehingga atau misalkan karena kurang disiplin dia kurang hati-hati dalam penggunaan teori. Jadi penggunaan teorinya tuh hanya berdasarkan yang maunya saja gitu. Tidak memahami konteks secara keseluruhan teori gitu. Sehingga pengambilan gagasan ini akan membuat kebingungan bagi pekerja sosialnya sendiri maupun bagi klien gitu. Ini seperti apa gitu. Nah, makanya kalau dalam eklektik itu yang harus diutamakan adalah bagaimana kita bertanggung jawab gitu. Ketika kita mengambil eklektik, kita harus bertanggung jawab terkait dengan ini kenapa nih menggunakan teori ini, ini kenapa menggunakan teori ini dan lain sebagainya. Dan harus punya sisi pengetahuan teori yang sangat luas yang bisa digunakan dalam pekerja sosial. Nah, tadi lanjut. Nah, kalau misalkan tadi di teori lain, sebenarnya tadi ada selective borrow. Jadi selective borrow ini teori utamanya ada, misalkan satu, kemudian dibantu dengan teori sebagai pendukung dari teorinya gitu, untuk intervensinya. Atau misalkan mengkombinasikan antara dua teori dalam hal intervensi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saran kalau misalkan kita menggunakan teori itu, yang pertama kita nggak bisa asal ya
pertama harus bisa yang kita lakukan adalah sesuai dengan pilihan profesional dan lembaga. Jadi lembaga tuh ya lembaganya apa gitu. Kalau misalkan lembaganya perlindungan perempuan misalkan, ya teori-teori yang kita gunakan adalah berkaitan dengan misalkan isu feminisme dan lain sebagainya, juga berkaitan dengan teori-teori lainnya. Kemudian teorinya menghubungkan kebutuhan yang sesuai dengan pilihan klien. Kemudian juga teori yang digunakan harus bisa menggambarkan harapan, kebutuhan, preferensi gitu. Jadi nggak kelemahan kita sebenarnya gini ya, kelemahan kita pekerja sosial itu tidak tersupervisi dengan baik Bapak dan Ibu. Seringkali misalkan di pemerintahan itu kan ada jenjang ya, ada jenjang pertama, muda, madya, utama, dan lain sebagainya. Nah, seringkali itu tidak tersedia di beberapa lembaga pemerintah. Nah, seringkali juga supervisinya nggak berjalan gitu. Baik ke madya ke muda, muda ke pertama misalkan. Atau misalkan di rumah sakit pekerja sosialnya cuma satu, dia nggak punya supervisor. Padahal dalam hal menentukan teori apa yang dipergunakan, kita tuh harus bisa melihat atau mendebatkan dengan kolega, dengan supervisor, dengan dan mengadaptasi gagasan-gagasan ini dalam praktek kita gitu. Seperti itu. Mungkin PR-nya bagi kita semua harus bisa menemukan supervisor gitu dalam berpraktek. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan kita berpraktek itu tadi harus juga di di apa dilakukan supervisor dengan baik. Kemudian juga identifikasi model teoritisnya harus relevan gitu dengan tadi bidang kerja kita seperti apa. Kalau misalkan di panti seperti apa, di peksos medis seperti apa. Nah, kemudian juga spesiasi dapat menggunakan teori. Contoh ya kalau misalkan Bapak dan Ibu bidang tadi bekerja atau di Komnas Perempuan atau Komnas Perlindungan Anak ya, KPAI dan lain sebagainya, maka kita merekrut atau melatih si teman-teman pekerja sosial itu tentang isu-isu feminis atau isu-isu terkait dengan perlindungan anak gitu. Jadi jangan sampai misalkan contoh ya banyak orang-orang yang bekerja di perlindungan anak tapi dia nggak tahu tuh konsep perlindungan seperti apa, anak seperti apa, konsep dan lain sebagainya, feminis misalkan dan lain sebagainya tidak paham gitu. Nah, itu perlu nanti dalam ya perlu dalam rekrutmennya, dalam development si pekerja sosialnya sendiri. Oke. Nah, dalam hal bersifat umum gitu, lembaga atau kantor atau dan lain sebagainya, itu harus bisa melihat, harus didukung oleh tim, oleh supervisor, oleh teman sebelah dan melalui pelatihan. Nah, juga sebenarnya kita kalau misalkan dalam beragam profesional, bekerja dalam, misalkan di rumah sakit itu paling banyak ya, ada dokternya, ada psikiatrinya, ada petugas dan lain sebagainya gitu. Penggunaan ini harus bisa secara eksplisit gitu, dijelaskan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, intinya kalau misalkan penting gitu ketika kita ngomongin sebagai peksos generalis ya, kita harus bisa menampilkan nilai-nilai praktek kita gitu. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ini pernyataan yang sifatnya politis gitu atau personal gitu dalam hal kebijakan. Kita harus bisa melihat bahwa menjabarkan bahwa teori-teori praktek ini dalam hal praktek sehari-hari gitu. Sehingga ketika kita misalkan sudah banyak teorinya, kita seperti ngambil obat aja gitu sebagai, oh ini kalau misalkan problemnya seperti ini, resep teori yang digunakan seperti ini. Ya, jadi ketika misalkan kita, karena manusia itu kan rumit ya, kita nggak bisa hanya memahami satu teori atau satu pendekatan dalam pekerja sosial. Makanya tadi penting bagi pekerja sosial untuk memperoleh teori atau sistem yang terorganisir untuk mengambil suatu tindakan gitu. Jadi dalam prakteknya kita tuh harus bisa mengorganisir bahwa ketika misalkan teori ini digunakan dalam hal asesmen seperti apa,
dalam intervensi seperti apa. Seperti itu. Oke. 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 Udah lanjut, udah ya, selesai ya. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu penjelasan singkatnya karena ini pengantar. Jadi harapan saya sih ke depannya Bapak dan Ibu eh, bisa lagi membuka belajar bersama gitu berkaitan dengan tadi penjelasan masing-masing teori gitu. Masing-masing kelompok teori sehingga nanti ketika misalkan Bapak dan Ibu semakin kita semua saya juga masih belajar ya berkaitan dengan kelompok teori ini sehingga kita disiplin gitu ketika kita disiplin dalam hal penerapannya nggak hanya karena kemauan pribadi oh ini mah kayaknya pakai cara ini aja lah gampang lah gitu. ODGJ mah kayak gini aja diserahkan ke panti ini aja gitu atau misalnya orang terlantar dikasih surat aja dan lain sebagainya. Nah itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu. Seperti itu. Oke Bapak dan Ibu terima kasih, mohon maaf karena terlalu cepat mungkin atau terlalu lama juga. Tapi harapannya kita bisa sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Saya terbuka untuk kita diskusi lebih lanjut mengenai ini. Cuman karena tadi pengantar, mungkin ke depannya kita bisa belajar lagi. Kita bersama saya juga masih belajar untuk pembahasannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guru tadi Suaranya atas kecil Mbak. penjelasan. Halo. Oke, lanjut. Terima kasih Kang Guru atas tadi penjelasannya yang luar biasa ya, sangat lengkap sekali dan sangat komprehensif gitu. Untuk selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Kang Guru, fasilitator kita pada hari ini. Mangga bisa raise hand atau mungkin ada yang lebih nyaman bertanya melalui kolom chat, mangga dipersilakan. Mungkin kita juga tidak dibatasi hanya bertanya ya, tapi karena di sini banyak rekan sejawat yang berpraktek di berbagai setting, contohnya di setting kesehatan atau di setting anak, lansia, mungkin teman-teman rekan sejawat kerja sosial bisa saling sharing eh, pengalaman praktiknya seperti apa di settingnya masing-masing gitu. Mangga, Bapak Ibu, silahkan raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin saya bacakan ini dulu ya, Kang. Ada yang bertanya nih di kolom chat dari Ian Firnanda. Pertanyaannya, mengapa dibedakan antara Peksos generalis dengan Peksos spesialis? Sedangkan teori, konsep, metode, perspektif, pendekatan, dan tahap-tahapan pertolongan kepada klien yang digunakan sama. Di mana perbedaannya? Gitu kan. Mungkin itu dulu, Kang. Mangga dijawab. Oke, baik. Kalau misalkan spesialisasi pekerja sosial ini yang saya tahu ya, saya lihat bahwa ketika misalkan di contoh ya di di apa di di kedokteran maupun di psikologi misalkan di kedokteran itu kan psikologinya berdasarkan keahlian dari satu problem gitu. Misalkan problemnya berkaitan dengan jantung, satu bagian itu berkaitan dengan jantung gitu, spesialisasi jantung. Nah, kalau di pekerja sosial sendiri, spesialisasinya itu berkaitan dengan problem gitu, atau sasaran. Misalkan spesialis anak, spesialis sasarannya terkait bencana, berkaitan dengan medis juga dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya sebenarnya ketika kita melihat bahwa spesialisasi itu sebenarnya pendekatan atau perspektif teori yang digunakan itu sama dengan generalis. Makanya perlu kita kalau misalkan ngomongin spesialis harus diperkuat dulu sebenarnya
generalisasinya seperti apa gitu. Jangan tiba-tiba misalkan contoh, saya makan peksosnya anak gitu, nggak menangani lansia misalkan. Nah, padahal sebenarnya ketika misalkan saya di Indonesia sendiri, kenapa saya sarankan bahwa generalisasi itu penting diperkuat karena sistem kerjanya juga masih sifatnya umum gitu, belum ada spesialisasi. Contoh ya kalau di pemerintahan kan, misalkan Mbak Indah kerja sekarang di UPT rehabilitasi yang menangani berbagai macam permasalahan PMKS ya. Bisa jadi nanti sama bupati yang baru dipindahin ke kantor mana ya, UPT misalkan ODGJ misalkan. Nah kalau misalkan pendidikannya Mbak Indah spesialisasi anak tapi dipindahin di ODGJ, tapi kalau misalkan Mbak Indah tidak menguasai generalisnya, nanti akan jadi permasalahan juga gitu ya. Nah, makanya saya saranin sih kalau misalkan tadi dalam sistem, kenapa kalau dalam pekerja sosial ini kita harus juga memperkuat generalisasinya dulu. Nah, untuk spesialisasinya itu berkaitan dengan tadi teori-teori yang dipergunakan berkaitan misalnya anak nih. Anak kan berbagai macam teori yang bisa dipergunakan, ada juga yang spesifikasinya. Tadi misalkan contoh di teori yang berkaitan dengan, saya lihat tuh di teori dunia kliennya ya, bentuk teori dunia klien. Nah, bisa jadi teori-teori mengenai pekerja sosialnya sama gitu. Paham dia terkait dengan pekerja sosial seperti apa. Tapi bagaimana misalkan di teori berkaitan dengan mengenai bagaimana cara melakukan pekerja sosial dan teori dunia kliennya, itu bisa jadi kalau misalkan kita spesial, kita mendalami itu yang didalamin gitu. Lebih detail lagi berkaitan dengan anak, berkaitan dengan dunia klien anak dan lain sebagainya. Itu pentingnya spesialisasi. Tapi kalau misalkan spesialisasi tanpa generalisasi yang kuat, saya kira itu juga apa ya, kurang tepat gitu. Makanya saya selalu menekankan pribadi gitu, generalisasinya dulu yang diperkuat gitu, baru nanti spesialisasinya berkaitan dari tadi bentuk teorinya gitu. Misalkan berkaitan dengan bencana ya, bagaimana cara melakukan peksos bencana, didetailkan lagi dengan cara bagaimananya. Kemudian dunia-dunia klien yang berkaitan dengan bencana diperkuat lagi si teorinya, si praktiknya dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Indah. Eh, Cukup jelas ya penjelasan dari Kang Guru tadi mengenai generalisasi atau spesialisasi begitu. Nah, untuk teman-teman yang lain, mangga kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau sharing-sharing, mungkin ya, ada lagi Kang dari Sarayana Cinda, punten izin tanya, gimana penerapan teori yang dihadapkan dengan kekuatan atau kondisi anggaran? Mungkin teman-teman yang dari dinas kabupaten atau kota atau dari panti relate nih Kang dengan ini. Bagaimana cara kita menyeimbangkan teori yang dihadapkan dengan kondisi anggaran di lembaga kita? Oke. Nah, ini berkaitan dengan arena tadi sebenarnya. Kita seringkali pekerja sosial tuh hanya hanya apa ya namanya, yang saya alami sendiri gitu ya. Makanya saya mengajak teman-teman itu untuk ayo kita mulai tidak hanya intinya tidak hanya arenanya tidak, tadi kan dijelaskan konstruksi pekerja sosial itu ada 3 arena ya, arena klien, pekerja sama lembaga. Nah, kita sering pekerja sosial itu fokusnya di 3 arena itu gitu, di satu arena aja gitu, arena antara klien, pekerja sama lembaga, atau jadi arena lembaga profesional gitu. Nah, kita belum selesai di arena satunya, problemnya sebenarnya tadi ada di arena dan lembaga. Kalau kita nggak bisa membuktikan bahwa pekerja sosial itu adalah sebagai profesi yang menjalankan profesinya dengan teori dan hanya bisa dilakukan oleh siapa saja, otomatis tadi si lembaga itu ngerasa bahwa ya nggak butuh gitu anggaran yang besar, gitu. Nggak butuh kebijakan political will yang bagus. Gitu. Makanya saran itu juga terjadi gitu di berbagai macam. Gitu. Jangankan di level kabupaten kota ya, di level Kementerian Sosial saja, sebelum menteri yang sekarang itu politik arenanya justru
menyudutkan pekerja sosial. Pekerja sosial dianggap bahwa bahkan tidak pernah disebut selama 5 tahun sebagai suatu profesi pekerja sosial. Pekerja sosial dan melaksanakan kerja apapun gitu. Yang penting lu ngikutin pemimpin, kamu tidak akan dimutasi kemana. Nah, itu kan sebenarnya problem arena politik sosial dan ideologis. Makanya arena politik sosial ideologis juga penting dalam hal praktek ini gitu, mengkonstruksikan si pekerja sosial sendiri. Jadi kita mulai nanti ke depan, selain kita memperbaiki bahwa praktek teorinya sehingga masyarakat kita tuh jangan ngerasa bahwa pekerja sosial ini nggak terkenal gara-gara kurang kontribusi, kurang apa publikasi, kurang terkenal gara-gara apa. Sebenarnya problem yang harus bisa kita lakukan dari mulai yang kecil, kita dalam berpraktek masyarakat paham terkait apa yang kita lakukan, manfaatnya seperti apa, dan juga kita jelaskan bahwa teori apa berdasarkan ini layanan seperti ini berdasarkan teorinya seperti ini gitu. Ya tentunya secara bahasa bayi ya istilah sekarang tuh secara apa ya secara sederhana gitu dan lain sebagainya. Tapi si klien kita ngerasa bahwa tadi setara dijelaskan terkait proses pertolongannya, tahapannya seperti apa juga tujuan-tujuan yang di maunya jelas gitu. Makanya tadi arenanya tuh kita bertarung di 3 arena konstruksi ini gitu. Jadi bukan sesuatu itu saling mempengaruhi gitu arenanya. Makanya tadi penting ketika kita misalkan dan proses advokasi itu tentu perlu tadi misalkan contoh ya ketika misalkan kita mempunyai problem berkaitan dengan struktur ya jangan pakai problem yang memang kelompok teori yang psiko atau perilaku kognitif tapi pakai aja misalkan contoh teorinya empower misalkan atau advokasi sosial gitu teori yang kita gunakan sehingga tadi si masyarakat si pemerintah daerah atau si yang pembuat kebijakan tuh aware bahwa ada problem struktural gitu seperti itu. Gitu Mbak Indah, Mbak Cinda. Ya, terima kasih Kang. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke Kang Guru? Mumpung masih ada waktu nih kita untuk sesi tanya jawab. Teman-teman di sini rekan pekerja sosial ada yang berpraktek dengan komunitas juga nggak? Kalau misalkan ada yang berpraktek dengan komunitas, mungkin kita mau dengar dong share-nya selama ini pengalamannya dalam berpraktik seperti apa, berpraktik dengan masyarakat dan penerapan teorinya. Gitu. Ada teman-teman, ada Bu Susi ya? Mangga Bu, boleh. Bentar Bu, suaranya belum dinyalakan. Ah ya, ya sudah terdengar Teh. Ya, Ya, kadang ya terima kasih Teh Indah atas waktunya, atas kesempatannya, dan terima kasih ke Kang Guru yang telah memaparkan tadi teori-teori yang tentang Peksos. Jadi kita merefresh lagi Kang Guru yang selama ini mungkin kita hanya prakteknya aja gitu kan, yang kita jalankan memang sesuai tadi mungkin kita profesinya di dinas sosial atau mungkin di tempat kerja kita ya. Nah, yang saya tanyakan gini Kang Guri atau tanggapan lah seperti itu ya. Sekarang ini kan kita tahu ada profesi-profesi pekerja sosial yang kadang yang seperti tahu kan pekerja sosial itu suatu profesi ya yang membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan sosial dan kesejahteraan mereka gitu kan. Pekerja sosial dapat bekerja di lembaga pemerintah ataupun swasta. Dan yang kita tahu suatu profesi pekerja sosial itu harus memiliki sertifikasi ya Kang Guru ya. Tapi untuk sekarang ini ada beberapa taruhlah kita bisa dibilang YouTuber lah atau apalah seperti itu ya
dia mempunyai konten-konten kreator mungkin ya, yang dia mengatasnamakan Pexos ya. Jadi dia mempunyai YouTube, dia istilahnya memperlihatkan bahwa dia istilahnya membantu orang lain, entah itu order GJ atau bagaimana. Dia mengatasnamakan dia itu pekerja sosial. Itu tanggapan Kang Guru seperti apa? Apakah memang itu dijadikan profesi, bisa dijadikan profesi oleh mereka, apa namanya, dengan mereka itu istilahnya membuat konten seperti itu. Seperti itu mungkin Kang Guru. Terima kasih. Terima kasih Teh Indah. Ya, terima kasih. Nah, gimana tuh Kang? Karena memang itu menjadi isu-isu yang hangat ya Ya, untuk sekarang-sekarang ini. ya, memang tadi terima kasih Bu Susi ya atas diskusinya. Memang itu terjadi akhir-akhir ini ya, setelah memang itu misalnya masalah postmodern ya. Jadi memang masalah yang berkaitan dengan adanya monetize ya, jadi menguangkan si konten menjadi yang dikapitalkan, kapital digital yang dijadikan kapital ekonomi gitu. Nah sayangnya kadang-kadang bahwa mengkapitalisasi konten itu pertama berbagai macam masalah timbul ya. Apakah memang yang dilakukannya itu benar atau tidak? Kemudian yang kedua itu apakah termasuk juga eksploitasi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ya, saya jawab pertama berkaitan dengan tentu itu tidak bisa disebutkan sebagai suatu profesi ya. Mungkin bisa jadi ya profesi pekerja sosial, tapi itu bisa jadi ya pekerjaannya sebagai apa namanya, sebagai YouTuber dan lain sebagainya. Tapi problemnya ketika misalkan karena masyarakatnya, intinya gini ya, problemnya sebenarnya dari kalau saya tidak mau menyalahkan apa si youtubernya ya, karena itu dia punya hak juga. Tapi itu kalau dalam konteksnya profesi ya, PR kita sebenarnya tadi ketika kita melakukan apa layanan yang memang berdasarkan teori, eh, kalau tidak berdasarkan teori, contoh deh, misalkan contoh kita sebagai pekerja sosial, intervensi yang kita lakukan adalah memberikan bantuan salah satunya. Ketika misalkan siapa Nopi Pratiwi atau siapapun ya, misalkan contoh, dia juga melakukan hal yang sama, kan tidak ada diferensiasi ya. Sama-sama kita hanya punya label sebagai seorang sarjana atau magister pekerjaan sosial. Tapi masyarakat nggak tahu tuh titik apa titel kita gitu sebagai sarjana. Karena apa yang dirasakan sama gitu. Nah makanya saran saya pertama harus ada diferensiasi antara praktek yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan tadi orang-orang yang mengatasnamakan pekerja sosial. Itu diferensiasinya misalkan contoh tadi ketika misalkan tanpa concern kita harus dengan concern, kita misalkan menggunakan ketika misalkan kita membantu dan memang harus ada namanya evidence based practice dalam pendekatan sebenarnya di di materi selanjutnya ada namanya evidence based practice. Apa yang kita lakukan itu harus berbasis bukti dan bukti itu bisa ditampilkan gitu, bisa disebarluaskan bahwa menjadi sebuah teori yang berbasis bukti gitu. Nah makanya tadi kalau misalkan kita mau berpraktek dan lain sebagainya harus ada diferensiasi. Pentingnya teori itu untuk mendiferensiasikan antara praktek yang berdasarkan AdSense tadi yang dilakukan oleh YouTuber, oleh influencer dan lain sebagainya. Yang berbasisnya adalah teori praktek gitu. Teori praktek itu kan punya tadi berbagai macam ya, punya values-nya, punya knowledge-nya dan skill-nya gitu. Dan kita pikirkan gitu, ketika menolong orang tua harus dipikir dan lain sebagainya. Dan tentunya tadi untuk mempublikasikannya, tadi harus berdasarkan evidence based.
bisa jadi buku, bisa jadi podcast dan lain sebagainya. Kita apa namanya, ya selanjutnya ketika praktek kita sudah benar, maka kita bisa publikasikan praktek yang benar itu seperti apa gitu. Karena pasti bahkan sekarang tuh ada polisi yang menolong gitu ya, ada yang bagi-bagi gitu. Secara tugas yang nggak berdasarkan, tapi karena tadi ada gairah di masyarakat untuk melihat orang yang menderita dibantu oleh yang dermawan seperti itu. Seperti itu termasuk juga apa namanya, di level pemerintah, di level kebijakan. Banyak hal yang kebijakan-kebijakan yang populis justru lebih lebih apa namanya, lebih lebih bisa masuk dibandingkan misalkan kebijakan-kebijakan yang berbasisnya teori. Ini jadi PR sih gitu, jadi bagi kita semua. Menurut saya tadi kita harus bisa ketika misalkan ngomongin di WSBD deh, WSBD itu kan ada video ya, pekerja sosial itu seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, menurutku baik itu bagian dalam proses advokasi itu berbagai macam ya. Ada namanya proses demonstrasi juga bagian dari penyampaian sosialisasi juga bagian dari advokasi. Termasuk juga demonstrasi, termasuk juga pembagian flyer. Tapi yang paling penting menurutku yang paling dasar adalah tadi praktek kita yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian evidence base-nya itu menjadi suatu pendekatan yang baru dan kemudian dipublikasikan menjadi sebuah pendekatan yang baru tuh, itu menurutku akan lebih baik gitu. Sehingga nanti perbedaannya akan jelas gitu. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya seperti apa. Kita kan nggak pernah ngomongin hasil lagi sekarang, jadi ngomongin hasilnya yang berdasarkan teori seperti apa, yang berdasarkan YouTuber seperti apa gitu. Itu Bu. Jadi menurutku yang paling penting ya udah gitu. Kita harus yang pertama yang paling dasar ya diferensiasinya tadi. Makanya penting bagi kita untuk mendiferensiasikan praktek kita gitu dengan orang lain, dengan konten-konten itu gitu yang Iya. berbasisnya teori. Satu lagi mungkin Kang Guntur, punten. Ya Bu. Ya, kalau begitu, apakah di Indonesia lah ya, di Indonesia sekarang ini, ada nggak yang bisa kita jadikan role model seorang peksos yang profesional tuh seperti siapa gitu loh. Jadi kita nggak bias juga, oh YouTuber itu seorang peksos, oh berarti kan bukan. Nah, ada nggak sih sebenarnya gitu loh seorang pekerja sosial profesional tuh siapa gitu. Jadi bisa kita, oh role modelnya seperti dia loh gitu. Gitu. Ya Makasih Kang memang. Gun. Nah itu kalau masalah personal saya kira agak sulit ya. Jadi siapa role modelnya ya? Karena tadi role model pasti setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, sayangnya kalau misalkan belum ada publik yang seperti seperti pekerja sosial yang jadi public figure belum ada gitu, yang bisa melihat bahwa itu menjadi selebnya pekerja sosial belum ada tuh. Misalkan contoh ya kalau di dokter tuh banyak tuh, ada dokter Tirta misalkan, ya dia ngomongin soal kesehatan, atau dokter ahli jantung dan lain sebagainya, dokter Resa yang jadi influencer dan lain sebagainya. Tapi pekerja sosial sendiri banyak yang bagus sebenarnya secara teori dan lain sebagainya. Tapi tadi kadang-kadang dia nggak main secara apa ya, secara publicity itu nggak bagus gitu. Nah itu juga jadi PR selanjutnya gitu. Ketika misalkan kalau misalkan itu bagian dari advokasi ya. Jadi saya sih lebih 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 melihat ketika misalkan contoh ya, ketika ada pekerja sosial profesional yang memang punya semacam suara lebih gitu, baik secara media, baik secara pengaruh influence, itu harus bisa dipergunakan menjadi sebagai proses advokasi gitu. Nah saat ini sih belum ada yang seperti itu. Pekerja sosial banyak yang bagus gitu, yang memang berdasarkan teori di universitas maupun di program dan lain sebagainya. Tapi tadi yang menjadi influencernya seperti orang-orang ini yang belum ada. Nah itu PR-nya. Makanya tadi perlu mungkin tadi postmodernnya kita harus main TikTok, main Instagram, tapi jangan sampai ya maksudku
kita main TikTok dan main Instagram itu juga hanya sebatas hanya pekerja sosial itu adalah bla 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 gitu. Atau misalkan pekerja sosial itu bisa dikerja di sini aja, tapi harus bisa, misalkan contoh ketika misalkan kita menangani masalah, kita ngomongin contoh lah MGZ aja Bu, makan siang gratis ya, kan nggak ada pernah ada dalam perspektif pekerja sosial mengungkapkan teorinya atau pandangannya soal makan siang gratis misalkan. Oh, menurut pekerja sosial ini misalkan contoh ya, contoh kecil misalkan dia bikin tulisan, bikin podcast dan lain sebagainya berkaitan dengan bahwa makan siang gratis itu menggunakan teori misalkan utilitarian, bahwa seperti itu dan lain sebagainya. Dalam perspektif pekerja sosial misalkan ini baik atau buruknya dan lain sebagainya bisa dituliskan gitu. Jadi tadi ada perlu seperti itu, sayangnya saya sendiri belum sanggup gitu, dan mungkin teman-teman yang lain kita dorong bersama-sama gitu supaya tadi menjadi influence gitu. Tapi ya tadi harus basis teorinya harus kuat. Saya yakin semua, apalagi yang sudah memang berpraktek, berpendidikan yang cukup gitu, bisa membuat statement atau menjadi seleb pekerja sosial gitu. Gitu Bu. Kalau secara personal sih banyak pekerja sosial yang memang bagus. Tapi secara influence-nya belum ada, saya kira. Dan misalkan ada platform yang besar kayak Pexos ID atau IPSPI dan lain sebagainya, hanya hanya ibaratnya ngagu gulung batok kalapa Bu gitu. Jadi ya hanya besar di lingkungan sendiri gitu, belum besar keluar. Nah itu PR kita semua. Biar nggak kosong, makanya perlu teori itu kita dorong bareng-bareng gitu. Bisa siapa tahu nanti dari Banten atau dari mana, dari Riau, dari Jambi gitu. Ya, siap. Makasih Kang Guru. Ya, gimana Bu Indah? Udah jam 3 atau Cukup gimana? Ya, Bu Susi. Ya, makasih Teh. Yap. Baik, teman-teman, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja ya untuk sesi kelas Pexos pada hari ini. Nanti teman-teman bisa menantikan informasi lagi dari PSPI Banten untuk kelas Pexos berikutnya. Jadi kita nggak berhenti di sini. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman kita bisa foto bersama ya. Mungkin teman-teman bisa on kamera dulu. Kita tunggu yang lain on kamera dulu ya, supaya ada satu grid yang aktif semua kameranya. Mungkin Teh Cinta bisa on kamera, Teh. Kang Farid. Saya mulai tangkapan layarnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga silaturahminya tetap berjalan ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata. Terima kasih juga. Pak, jangan kapokan. Ngadain acara kayak beginian. Terima kasih admin dan panitia. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Terima kasih, Kak. Penjelasannya. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih